Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Bapak di mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran. Oke, untuk lebih hikmahnya dan lebih bermanfaatnya pertemuan kita kali ini, mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Ridwan, mau? Silahkan. Iya Pak. Sebelum memulai aktivitas hari ini, marilah kita baca doa. Oke, terima kasih Ridwan atas doa yang sudah dipanjatkan memimpin doa bersama kita. Semoga doa yang kita haturkan di awal pertemuan menambah keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Apakah suara Bapak bisa tertangkap dengan jelas? Oke, terima kasih. Kabar kalian bagaimana? Alhamdulillah ya. Bapak kembali mengingatkan bahwa memang daerah kita sudah masuk zona hijau dan pemerintah juga sudah tidak memperketat protapnya, tapi protap itu masih belum dicabut. Jadi mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita agar memang eh, tidak terkena, walaupun memang jangan lengah ya, walaupun protap sudah diturunkan tapi virus kan masih berkeliaran. Mari kita sama-sama dengan seksama untuk menjaga protap kesehatan dengan jaga jarak ya, sering membersihkan tangan dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan share absensinya ya. Absensinya akan Bapak share di Google Chat. Di chat ini ya, nanti silahkan untuk mengisinya. Oke, untuk mengisinya sudah. Oke, hari ini kita akan mempelajari pengelolaan limbah tanaman sayuran. Nah, sebelum ke sana, pertemuan kemarin kita sudah berdiskusi tentang apa tuh? Yang pertemuan kemarin mengenai apa? Penanganan pasca panen. Betul sekali Najwa ya, masih ingat. Terima kasih. Penanganan pasca panen. Nah, dari penanganan pasca panen itu kalian lihat kemarin ada proses apa aja tuh? Oke. Nah, ketika kita mengemas apakah dari panen langsung dikemas atau ada proses yang lain? Apa tuh? Iya Ridwan, apa? Tadi Ridwan mau menyampaikan pendapat apa? Sor aja. Apa sor apa? Oke, siapa yang mau ini? Proses apa tuh pada saat pasca panen itu? Apakah yang langsung dipanen langsung dikemas atau ada proses dulu? Apa tuh Najwa? Oke, terima kasih. Najwa cantik, bisa geser dulu ini kok tampaknya. Nah, gitu kameranya bisa full ya. Terima kasih Najwa ya. Luar biasa. Udah jangan ditutupin wajah cantiknya. Udah aja tampak aja di kamera ya. Oke, betul Najwa, itu ada yang namanya proses sortasi. Nah, ketika sortasi itu, ketika kita panen kemudian sortasi. Sortasi itu apa sih yang dilakukan?
saat sortasi itu apa yang dilakukan? Ayo, ada yang mau bantu jawab? Pada saat sortasi, apa yang dilakukan? Iya, ukuran. Oke, ada lagi nggak? Misalkan nih, ada hal-hal yang, oh ini bagus, kurang bagus, digimanain gitu. Ada nggak proses seperti itu? Iya, pemisahan gimana Najwa? Masih di mute, Najwa. Oke, betul ya. Dari ketika kita panen mau ke proses ada proses pasca panen itu, nih kita panen sayuran nih. Misalkan kemarin kan kita kangkung. Nah, disortasi kan. Oh, ini layak bagus untuk dijual, dikonsumsi, ini enggak kan gitu. Nah, yang layak kita ke proses pengemasan kan, pengemasan, dikemas supaya menarik dan lain sebagainya. Tapi kita tidak berpikir nih, pernah nggak? Oh, itu yang disortir itu, yang enggak itu kemana? Ada nggak seperti itu? Atau misalkan kita lihat udah nanam kangkung, udah kelewat usia, oh itu nanti gimana ya? Pernah nggak terpikir seperti itu? Ya, ada tidak pemikiran misalkan, oh itu sisa sortiran itu atau ini kangkung yang belum layak panen itu mau digimanain? Itu pernah terpikirkan nggak mau bagaimana itu? Oke, apa tuh? Oke, sip. Ya, karena nih pertemuan kita kali ini itu ada korelasinya dengan pertemuan kemarin. Panen dan pasca panen. Nah, kita kali ini pertemuan di kali ini adalah pengolahan pengelolaan limbah tanaman sayuran ya. Oke. Jadi nanti dari korelasi misalkan hasil pasca panen ada yang disortir, oh itu ternyata kurang dimanfaatkan. Nah, itu menjadi limbah. Nah, ketika tadi, oh ini limbah ini sebenarnya bisa kalau memang dibiarkan saja itu kan menjadi akses yang kurang bagus ya, atau misalkan pertanian justru menyumbang limbah untuk lingkungan. Nah, dengan hal tersebut ini ada korelasinya dengan apa yang akan kita bahas, diskusikan dalam pertemuan kali ini. Oke. Silakan disimak ya. Suaranya ada nggak suaranya? Kami akan mempraktekkan bagaimana pembuatan POC dari limbah tanaman sayuran yang memang di kebun sudah tidak terpakai lagi menjadi sampah sisa pemanenan, kemudian tanaman yang lewat masa panen, kemudian setelah pembersihan akan di replanting tanaman yang baru. Nah, kita akan lakukan itu dan bagaimana si sampah itu kita akan coba manfaatkan untuk sesuatu yang berguna ke depannya mengenai dalam pemekaran tanaman, yaitu dalam pembuatan saprodi atau sarana produksi yang berupa POC organik cair dari limbah tanaman sayuran. Oke, alat yang dibutuhkan sederhana saja sebenarnya. Ada parang, golok, terus dampalan untuk mencacah nantinya, kemudian ember, ya. Terus bahan-bahan yang dibutuhkan, ini ada M4. Sebenarnya tidak pakai M4 itu tidak masalah, tapi ini hanya untuk starter mempercepat proses penguraian nanti bahan organik selama proses. Kemudian nanti ada air biasa, terus air kelapa. Ya, kenapa pakai air kelapa? Ya, air kelapa pertama dia mengandung unsur-unsur organik yang berguna nantinya untuk tanaman. Yang kedua, dia juga nanti sebagai bahan makanan awal dari mikroorganisme yang ada di M4 ini ya. Oke, pertama yang akan kita lakukan, kita akan mengambil contoh
atau bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan POC. Di antaranya bisa kita lihat dari hamparan ini, di sini ada cabai yang memang sudah masak, harus direplanting, dibersihkan, kemudian nanti ditanam lagi komoditas baru. Di sana juga ada kangkung, kangkung juga itu sudah kelewat masa panennya, maka kita akan coba manfaatkan untuk pembuatan saprodi berupa POC. Oke, bisa dibantu Bapak mengambil bahan-bahannya. Silakan. Ya, sama-sama. Tapi untuk pengambilannya bersama-sama dengan teman juga tidak bisa, karena kan kita cuma diomongin ya. Ya, sama-sama. Bapak dari silakan, tidak ada yang mau tanya lagi. Saya dari daerah ada juga Pak Eko Tadi. Jadi ketika melakukan laporan kegiatan kami aku kemarin sudah pernah melakukan kegiatan setelah diambil, kemudian tahap selanjutnya ini supaya penguraian lebih cepat, zat-zat yang ada sisa cepat, maka kita perlu melakukan proses pencacahan. Akan pokok kegiatannya seperti apa? Semoga sebulan ke depan ini yang ada perkembangan ya Pak ya. Tapi jika tidak ada, pada zat organik ini, sisa-sisa tanaman ini kita sebagai ketahui untuk batang dia ada kalium, ya, ada fosfor, pada daun dan ini ada nitrogen dan unsur-unsur mikro lainnya. Nah, harapannya dengan proses seperti ini, unsur yang terkandung di dalamnya itu bisa terurai dan kita manfaatkan untuk menjadi POC. Oke, tadi mengenai apa tayangan kedua? Padat sama pupuk cair, Pak. Pupuk cair, betul. Jadi yang pertama tadi adalah ada tayangan peternakan limbah organik dari limbah organik diolah menjadi industri yang luar biasa, itu jadi peternakan maggot ya di Bogor. Nah, yang kedua adalah sampel sederhana tayangan dari apa? Pembuatan POC ya, POC, pupuk organik cair dari tanaman sayuran. Oke, berkenaan dengan hal tersebut, sekarang tadi sudah Bapak tayangkan, sekarang silahkan berdiskusi bagian-bagian kelompoknya. Mangga, silahkan kelompoknya Najwa, kelompoknya Aida, kelompoknya Ridwan untuk berdiskusi. Kira-kira dari tayangan tadi, untuk mengatasi problematika sampah tadi ya, di antaranya hal kecil saja sebenarnya dari sisa sortasi itu ya, tapi kan sebenarnya tadi di Jakarta aja kan 7.000 ton ya sampah organik itu. Sebenarnya itu yang jadi masalah, bagaimana dibandingkan dengan sampah plastik. Nah, kita harus memikirkan bagaimana untuk mengatasi hal tersebut, karena kita juga di pertanian dan kebetulan kompetensi kali ini kita diskusi tentang pengolahan limbah tanaman sayuran ya. Jadi kira-kira bagaimana tuh? Silahkan berdiskusi masing-masing kelompok berdasarkan pengamatan. Bapak akan share juga link YouTube-nya di chat. Silahkan kalau misalkan tadi menyimak kurang jelas, silahkan nanti untuk menyimak, kira-kira berdiskusi dengan teman-temannya. Kira-kira nanti kalau kalian dalam pengolahan limbah tanaman itu idenya itu mau ngapain sih dalam pengolahan itu? Oke? Bisa dipahami?
Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Kak. Oke, Bapak kasih waktu ya sebentar ya. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Kira-kira nanti kalian akan memilih jenis pengelolaan limbah tanaman sayuran seperti apa. Oke ya, silahkan berdiskusi. Bapak share link ininya di ini ya, di apa? Di chat tuh. Nah, Bapak share dulu. Silahkan. Bapak harap on kamera ya. Jangan di off kan ya. Ya, on kamera ya selalu. Terus, waduh, wajah ganteng, wajah cantiknya jangan ditutupin. Tampak ya. Ayo, Ridwan, mukanya utuh ya. Oke, silakan berdiskusi. Oke, sudah ada yang menyimpulkan? Kelompok masing-masing, kira-kira siapa yang akan berbicara dulu nih? Kelompok masing-masing. Boleh sama kok, boleh sama, tapi Bapak ingin alasannya. Kenapa memilih itu? Oke, siapa yang mau presentasi dulu? Dari kelompok mana yang akan mengemukakan dia pilih pengolahan limbah yang mana? Apakah peternakan maggot dengan industri yang besar seperti itu? Atau tadi yang contoh kedua, pembuatan POC? Dan Bapak enggak mesti beda, boleh sama, tapi nanti alasannya apa? Oke, siapa dulu yang akan mengemukakan pendapat? Silakan. Ada siapa yang sudah menentukan kelompoknya mau pengelolaan limbah yang mana? Bapak hanya tanya alasannya kenapa gitu. Ya. Apakah suara Bapak terdengar? Terdengar nggak? Halo? Ya, oke, terima kasih. Tadi permintaan Bapak apa? Kalau memang sudah memutuskan, berarti ini masih diskusi ya, masih diskusi. Kira-kira mau yang mana gitu, bingung ya. Silakan, kalau memang seperti itu adanya, kalian nanti berdiskusi dulu. Kalau memang sudah ada idenya, sudah ada kesimpulannya, bisa langsung di-unmute, langsung izin, Pak, saya izin berbicara. Kelompok kami memutuskan ini, alasannya ini gitu. Aida, jangan off cam ya, on cam ya. Ayo, semangat on camnya. Pak, kelompok Ridwan izin diskusi, izin ini Pak. Oke, silakan Ridwan, ingin menyampaikan kira-kira yang mana yang dipilih. Dalam pengolahan limbah kita bisa mengumpulkan untuk jadikan POC atau pupuk kompos. Alasannya karena mudah untuk dilakukan dan cepat bisa menghasilkan rupiah, Pak. Oke, bagus. Jadi kelompoknya Ridwan memilih membuat POC ya, yang tadi pertama mudah ya. Kedua itu kalau misalkan bisa cepat mendatangkan nilai ekonomi. Oke, tepuk tangan. Great, ya hebat. Oke, kelompok yang lain ada yang mau mengemukakan kira-kira mau pilih yang mana? Yang dua kelompok lainnya masih proses, masih berdiskusi. Oke, silahkan kalau memang sudah fix diskusinya, chat di WA, googling, nih gimana gitu ya. Silahkan, Bapak yakin kalian lagi chat WA, terus googling, kira-kira pilih yang mana nih gitu ya. Diskusinya kan kalau di dunia maya, ya itu ya, chat WA ya, silahkan. Kelompok Ridwan tadi memilih POC karena mudah, kedua gampang mendatangkan rupiah. Oke, hebat. Sekarang yang lain. Oh, yang berdua. Oke, kelompok Najwa sudah selesai berdiskusi. Silakan mau memutus sudah chat, WA dan lain sebagainya, googling, oke, apa kelompok Najwa? Oke, kira-kira alasannya apa tuh Najwa?
karena mudah diaplikasikan, terus mengandung unsur hara makro lengkap yang dibutuhkan tanaman dan beberapa unsur hara mikro, Pak. Oke, Terus menekan lanjut. penyebaran hama atau penyakit tanaman. Terus memanfaatkan residu unsur hara yang masih terdapat dalam buah yang busuk, sayuran yang busuk, Pak. Oke, terima kasih. Najwa sama memilih POC karena tadi alasannya mungkin tadi diskusi di WA googling kira-kira alasannya apa ya. Alhamdulillah alasannya sudah muncul. Pertama memang pertimbangannya itu bisa dijadikan saprodi yang luar biasa karena sisa-sisa tanaman sayuran ini masih mengandung unsur-unsur hara yang masih diperlukan oleh tanaman begitu ya secara garis besarnya. Oke. Mungkin nanti kita masih menunggu kelompoknya Nur Aida ya. Kira-kira sudah selesai belum diskusinya nih ya? Siap. Kalau sudah selesai chat dan lain sebagainya silahkan. Magot, ya kenapa? Payon itu teman itu Eva Warsanugraha. Iya. Terus ini dari pertimbangan lainnya ada nggak? Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya. Bapak ucapkan terima kasih. 2 POC, 1 Magot. Nah, kira-kira untuk kompleksitasnya nih, 2 POC ini, terus 1 Magot. Kira-kira nih, langkah kerjanya ada yang sudah tergambar belum? Bagaimana? Limbah tanaman sayuran. Kalau belum, udah belum? Ya, walaupun Bapak yakin sudah nih ya, diskusi dan lain sebagainya. Bapak akan contohkan tahapan atau tayangan yang mungkin sedikit jadi referensi aja, referensi ya. Oke, nanti Bapak coba share pembuatan POC dari limbah tanaman sayuran. Oke. Selanjutnya Bapak akan share, kalian sudah menentukan tadi ya masing-masing kelompok, tapi sebelum Bapak share LKPD-nya, Bapak ingin mendengar kira-kira sudah tergambar belum nih buat yang pembuatan POC, langkah-langkah yang akan dilakukannya seperti apa nanti? Silahkan perwakilannya saja. Kelompok siapa? Oke, kelompok Najwa, terima kasih. Silahkan. Langkah kerjanya itu sayuran yang busuk dipotong kecil-kecil, Pak, atau kasar. Terus udah itu masukkan ke dalam ember, tambahkan air kelapa, terus tambahan gula juga bisa, Pak. Ya. Terus udah itu aduk, Pak. Aduk sampai rata, terus tutup embernya, terus kasih lubang, Pak. Gitu. Kasih lubang di ember atau pakai selang, Pak. Tutup selama 2 minggu. Oke, terima kasih. Itu langkah-langkahnya ya, sudah tergambar. Alhamdulillah, terima kasih kelompok Najwa sudah mewakili langkah-langkah yang akan nanti dilakukan. Untuk selanjutnya, Bapak akan coba share LKPD-nya ya, link LKPD di chatnya nih. Nanti kalian dengan teman-teman bisa untuk link mengupload ya. Jadi silahkan nanti link Google Drive-nya, upload tugasnya sudah Bapak share tuh LKPD-nya ya. Nanti kalian di rumah melakukan tahapan-tahapan itu yang sudah dipikirkan ya. Jangan lupa didokumentasikan mau video, mau foto, atau mau proses diskusi kalian. Kemudian si foto, si videonya kalian upload di Google share di link Google Drive yang Bapak share itu di Google Form itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Kalau memang tidak ada, Bapak rasa untuk atau ada yang ditanyakan? Ini cara uploadnya. Udah ya, udah paham cara upload di Google Drive. Jadi kalian, ini link ini Bapak rasa kalian udah mahir lah ya. Atau gimana? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Jadi nanti apa saja yang diupload? Kira-kira
Kalian sudah buka LKPD-nya apa tadi yang harus diupload? Apa saja? Ridwan? Mau bantu jawab? Aduh, kenapa jadi nampak rambutnya lagi nih? Mukanya kemana Ridwan? Ah, gitu dong. Oke. Jadi nanti di share Google di LKPD-nya. Kalian share apa pertama tadi? Foto. Terus yang kedua? Di-unmute dulu. Kalau mau ngobrol. Tadi foto yang pertama. Yang kedua? Video. Yang ketiga apa? Catatan-catatan pengamatan kalian ya. Oke. Coba sekarang Bapak ulangi lagi. Di Google Drive, ini kan Bapak udah share nih. Udah share. Aida kenapa off kamera? Oke, nih Bapak share lagi ya. Bapak tanya lagi. Tadi kan sudah Bapak ini kan nih link apa namanya Google Form-nya untuk upload LKPD-nya ya. Nah, nanti yang di-upload apa saja? Yang pertama? Oke, catatan-catatannya ya. Oke, nanti kalian prosesnya itu kegiatannya, pengamatannya, fotonya diupload di Google Drive tadi di form yang Bapak kirim linknya. Nah, selanjutnya bila mana ada permasalahan silahkan kalian chat di WA group ya, chat di WA group. Pertanyaan-pertanyaan berkisar antara tentang proses yang dilakukan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Silakan. Untuk ini ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini, silakan. Simpulannya dari awal tadi sampai akhir ini pengelolaan limbah tanaman sayuran ini. Silakan. Dari kelompoknya Ridwan, dari kelompoknya Najwa, dari kelompoknya Siti Nur Aida, ada yang mau mengemukakan kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini? Oke, masih berdiskusi. Kira-kira kesimpulannya apa? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit lah, sok silahkan. Chat dulu dengan temannya, kira-kira kesimpulan kita di pertemuan kali ini apa, mengemukakan pendapatnya bagaimana, silahkan tanya-tanya dulu ke temennya ya. Aida nggak apa-apa, on cam aja, nggak usah di off cam ya. Ya Najwa, gimana Najwa, sudah beres diskusinya? Udah Pak. Oke, terima kasih. Kesimpulannya sampah bukan sampah Pak, limbah sayuran yang bekas dimasak itu nggak perlu dibuang Pak, bisa dijadiin pupuk padat atau pupuk cair Pak. Terus udah gitu tahu cara langkah kerjanya pembuatan POC gitu Pak. Oke, terima kasih, hebat Najwa, terima kasih atas kesimpulannya. Ada yang mau mengemukakan kesimpulan lagi, kelompok yang lain, kelompoknya Ridwan, kelompoknya Siti Nur Aida? Ada kesimpulan kita kali ini? Atau masih diskusi? Ada tidak ada? Oke, Bapak rasa cukup ya mewakili kelompoknya. Oh, Aida, silakan Aida mau mengemukakan pendapat. Ya maaf, tadi agak delay suaranya. Sok, silakan Aida. Jadi tidak mau mengemukakan kesimpulannya, Aida? Oh, enggak. Oke. Jadi Bapak coba simpulkan ya. Jadi pertemuan kali ini sebenarnya itu capaiannya adalah tadi satu, bagaimana kita mengatasi pengelolaan limbah
dari hasil produksi pertanian ini ya. Yang sampai saat ini justru tadi seperti di tayangan tadi di Jakarta juga sudah 7.000 ton per hari. Apalagi ditambah dengan kita kalau misalkan kita di kebun melakukan sortasi dan lain sebagainya pasti juga menyumbang limbah yang tentu saja yang namanya limbah organik ini banyak aksesnya ya bisa mengeluarkan bau dan lain sebagainya ya. Nah, alhamdulillah untuk kali ini ya memang dengan setelah pertemuan kita kali ini kita mampu mengetahui sebenarnya limbah itu bisa kita pakai untuk dipakai untuk di bidang kita sendiri apa yang namanya pertanian. Si limbah itu kita tadi diolah menjadi kompos padat, betul tadi Najwa bisa menjadi kompos POC cair yang nantinya dengan proses sedikit dan sederhana itu POC alhamdulillah nanti kemungkinannya kita bisa pakai lagi pada kegiatan pertanian kita. Bahkan tadi kesimpulan Ridwan kenapa memilih itu bisa mendatangkan nilai ekonomi ya. Kelompok Ridwan tadi seperti itu kesimpulannya ya. Mungkin itu saja sebagai kesimpulan. Nah, terakhir Bapak ingin bertanya. Untuk pengolahan limbah ini kira-kira bisa menghasilkan produk seperti apa bila kita melakukan kegiatan yang kreatif? Produk yang jenis seperti apa? Oke, Bapak ulangi. Dari limbah ini sebenarnya bisa menghasil. Pertanyaannya adalah, jika ada limbah, kalian sampai sekarang ini berpikirnya apa? Apakah itu sebatas limbah atau bisa menjadi sebuah produk? Gitu. Limbahnya yang bisa dimanfaatkan bisa dibuat kerajinan atau kayak limbah pertanian itu bisa dijadiin kompos atau pupuk organik. Oke. Itu, Pak. Terima kasih Najwa atas jawabannya. Oke, untuk selanjutnya nanti Najwa mendapatkan apresiasi dari Bapak nilai 100 untuk pertemuan kali ini ya. Najwa dan teman-teman, begitu juga Aida dan kelompoknya Ridwan. Tapi khususnya pembagian kelompok ini Najwa, Siti Nur Aida dan kelompoknya Ridwan ini semoga itu apresiasi dari Bapak seperti itu. Oke, selanjutnya sebagai penutup pertemuan kali ini, silakan ditutup pertemuan ini supaya berkah. Kita sama-sama ditutup dengan doa. Siapa yang mau menutup? Enggak. Menutup? Ya silakan. Enggak ya? Enggak, saya mau pakai ini Pak. Ya. Enggak connect itu ini ya. Putus terus. Cepetan tutup. Ya, silahkan tutup dengan doa. Siapa yang mau untuk menutup pertemuan kali ini supaya lebih berkah dan lain sebagainya. Silahkan Bapak. Tadi yang memimpin doa pembuka Ridwan ya. Selanjutnya mungkin dari kelompoknya Najwa atau kelompoknya Najwa mungkin Bapak minta tolong untuk ditutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Najwa, kelompoknya Nur Aida, kelompoknya Ridwan Munandar atas pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran Administrasi Tanaman Sayuran. Bapak mohon izin lepas masker dulu ya supaya jelas. Sesuai dengan apa yang direncanakan pada saat Google Meet di minggu kemarin. Kemarin kita akan melakukan review dari apa yang kalian hasilkan praktek ya, praktek pengolahan limbah tanaman. Namun sebelum itu dimulai, Bapak mohon bantuannya supaya berkah pembelajaran hari ini, supaya kegiatan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon bantuannya untuk dipimpin doa oleh ketua kelas.
kegiatan kali ini Bapak ingin mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Ya, walaupun daerah atas Bitung sudah di zona hijau, pemerintah juga sudah memberikan keluasan, tapi karena protap PPKM itu belum dicabut, mari kita sama-sama mematuhi itu tentang protokol kesehatan COVID-19 ya. Oke, untuk pertemuan kali ini diawali dengan yel-yel. Ada yang masih ingat yel-yelnya? Kalau Bapak cek ya. Siapa kita? Siapa kita? Cinta petani. Cinta petani. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Selanjutnya di pembelajaran kali ini Bapak akan pembelajaran kita hari ini sebenarnya hanya di review hasil praktek yang kita lakukan. Namun sebelum itu sambil kalian menghela nafas ya, bersiap, fokus, sudah siap? Pembelajaran fokus sudah siap? Ya, Bapak akan lakukan absensi ya. Kelas 12 ATPH 1. 11 ATPH 1 aktivitas tanaman sayuran. Oke. Ini shift kedua ya. Shift kedua Bapak absen. Mela. Muhammad David. Muhammad Iksan. Muhammad Afif. Muhammad Wildan Firdaus. Enggak ada keterangan. Kemana? Enggak tahu ya. Nasrudin. Najwa. Izin kemana? Sakit. Oh. Tani. Reska. Enggak ada keterangan. Rifki Nursahani. Riki Hermawan. Bapak ketua kelas. Sulistiawati. Tendi. Wijaya. Yoga. Kemana nih Yoga nih? Tidak ada keterangan. Oke. Hari ini kita yang tanpa keterangan 3 orang, yang izin 1. Ya, semoga yang tadi sakit kita doakan supaya cepat sehat kembali ya. Amin. Untuk pembelajaran hari ini kita sebenarnya kemarin di Google Meet KD-nya itu ini ya, mengevaluasi pengolahan limbah tanaman sayuran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah mengevaluasi ya, mengevaluasi karena di poin 1 kita kemarin sudah melakukan secara Google Meet. Kemudian di poin 2 mengenai itu juga kita diskusi di Google Meet kemarin. Kemudian di poin 3 kita kalian melaksanakan di tadi ya kegiatan praktek. Kemudian kalian mengirimkan via LKPD gambar video hasil pengamatan kalian. Hari ini kita akan memberikan diskusi ya, diskusi pengalaman kalian dan lain sebagainya. Kita sedikit tanya jawab dan lain sebagainya. Oke. Sebelum itu Bapak akan memberikan penayangan dulu referensi video yang dimiliki oleh Bapak tentang pengolahan limbah tanaman sayuran. Kira-kira ini diolah menjadi apa? Suaranya kurangi ya.
sudah melihat tadi tayangan YouTube ya. Kira-kira menurut kalian itu lagi ngapain? Praktek apa? Pembuatan pupuk. Oke. Ada yang menarik nggak dari tayangan tadi? Apa? Betul. Jadi menggunakan sisa-sisa tanaman sayuran yang memang biasanya kan kita dibuang ya, dan lain sebagainya, dibiarkan begitu saja. Terus itu jadi sampah yang memang jadi beban atau menjadi hal yang tidak berguna. Namun di sisi lain seperti tadi ada tanaman cabai. Sebenarnya kan tanaman cabai itu harus ditanam ulang. Dibandingkan kalau misalnya kita pangkas kemudian bakar buang, ternyata ada hal-hal yang lain bisa kita gunakan. Dicincang, kemudian tadi dibuat apa? POC ya. Kemudian ada kangkung. Kangkungnya kenapa diarit? Karena dia udah lewat masa panennya, daripada diarit dibuang dan ada pemanfaatan yang lain ternyata yaitu dibuat POC. Nah itu yang menarik ya. Oke, Bapak yakin ini sebenarnya kalian sudah melakukan ya. Nah kali ini selanjutnya ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalian di Google Meet kemarin sudah bersepakat ya tiap kelompok untuk dari tayangan ada misalkan beberapa alternatif pengolahan limbah. Kemarin sudah memutuskan kalian itu akan membuat atau mengolah limbah menjadi apa? POC, pupuk organik cair ya. Dari yang APD atau video atau foto-foto yang Bapak terima, alhamdulillah kalian sudah melakukan. Kali ini Bapak ingin mendengar cerita kalian atau sharing kalian terhadap teman-teman, pengalaman apa sih yang didapat dan ilmu apa dan hal-hal apa saja yang menarik selama melakukan itu untuk di-sharing ke teman-temannya. Ya Bapak minta perwakilan dari kelompoknya nanti untuk memaparkan di depan. Oke, kelompok mana dulu yang siap? Dari kelompok sebelah sini silakan. Yuk. Oke, silakan. Depan. Teman-temannya silakan. Apakah kita sharing ya? Sharing. Nanti bisa saja ada hal-hal yang tidak ditemukan oleh teman-teman, juga ditemukan oleh yang lainnya ya. Oke. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan cara membuat POC. Silakan dilanjutkan. Pengalaman ceritakan apa yang kalian lakukan saja sebenarnya ya. Berdasarkan kemarin diskusi, tahapan pembuatannya seperti apa, hal menarik yang ditemukan seperti apa ya. Bapak coba buka dulu foto atau video yang teman-teman kirim ya. Nanti Bapak akan tayangkan membantu kalian untuk mengingat juga. Ini dari kelompoknya Nur Aida ya. Oke. Pause dulu. Silakan dilanjutkan presentasinya. Di sini yang pertama kita akan memperkenalkan alat bahan. Yang pertama alatnya yaitu cukup sederhana, hanya membutuhkan golok atau parang. Yang kedua ember untuk wadah air. Yang ketiga ember besar untuk wadah tempat nanti POC-nya. Sementara bahannya, yang pertama ini cairan sisa. Jadi cairan sisa yang udah dipakai kita buat daur ulang lagi. Buat nanti dijadiin bahan utamanya. Yang kedua air kelapa. Yang ketiga air empat. Yang keempat air. Pertama kita cincang dulu sayuran yang udah sayuran busuk atau sayuran sisa, dicincang sampai halus.
air kelapa dan air asam tercampur. Sayuran sisanya yang tadi sudah digincang dimasukkan ke dalam ember yang besar. Terus langsung tadi sayuran tadi dimasukkan ke dalam ember yang itu, lalu diaduk hingga merata. Setelah semuanya selesai, langsung tutup ember yang besar tadi menggunakan tutup embernya. Jadi kan tadi nggak ada tutup embernya, jadi pakai plastik ditali sama tali rafia. Udah gitu disimpan. Seperti itu tahapannya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan yang menarik atau dari teman-teman yang lain yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan mengenai pembuatan POC dari kelompoknya Nur Aida. Tadi kan kalau dari tayangan YouTube ya dari sampah-sampah di kebun. Nah ini agak menarik nih, ada sampah limbah sayuran di rumah. So, silakan ada yang mau bertanya atau mau kenapa sih sebenarnya Nur Aida dan teman-teman ini mengambil limbah yang di rumah? Alasannya kenapa? Bukan di kebun. Kan tadi yang di YouTube contohnya di kebun ya. Kenapa kira-kira? Supaya lebih praktis saja Pak. Jadi kalau kan di kebun harus cari lagi, kalau di rumah langsung bawa di tangan langsung saja. Oke, jadi memang konsepnya adalah memanfaatkan limbah yang di rumah, sisa sayuran dan lain biasanya di mana? Dibuang kan ya? Dibuang. Dan ini mungkin inovasi dari teman-teman, dari Nur Aida dan teman-teman itu bagaimana limbah yang di rumah itu tidak dibuang percuma tapi dimanfaatkan menjadi satu produk yang bisa dipakai ya. Oke, itu yang menarik tuh. Oke, yang lain silakan. Itu air kan pakai air biasa, kalau diganti pakai air cuci beras bisa apa enggak? Bisa. Oke, jadi kalau diganti oleh air cuci beras bisa ya. Bisa. Terus perbedaannya gimana nanti? Apa? Kira-kira pernah menemukan referensi ganti air beras? Belum. Berarti nanti ide bagus tuh ya. Silakan mungkin bereksperimen karena memang tuh ini kalau misalkan itu kan sisa tanaman sayuran di rumah. Bikin sayur dan ada yang buang jangan dibuang. Oh ini harus cuci beras. Dikumpulkan, dibikin seperti itu. Akhirnya nanti limbah yang di rumah itu bermanfaat ya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Ya, untuk kalian silakan. Silakan boleh duduk kembali ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya satu lagi perwakilan. Silakan, ada yang mau ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tahapan-tahapan pembuatan pupuk cair. Yang pertama siapkan bahan-bahan. Alatnya seperti parang, golok, ember. Terus bahannya sayuran yang tidak terpakai, M4, terus sama air kelapa, sama air biasa. Yang pertama cincang sayuran sisa sampai halus. Setelah itu masukkan ke ember yang besar. Lalu siapkan air kurang lebih 5 liter. 5 liter yang airnya itu air biasa, bukan air kelapa. Setelah itu campurkan air kelapa sama M4, lalu diaduk. Masukkan ke dalam sayuran yang tadi sudah dicincang yang dalam ember. Masukkan air. Setelah itu aduk hingga merata. Lalu tutup dan tunggu sampai kurang lebih 2 minggu sampai warna airnya berubah dan aroma dari pupuk tersebut tidak bau busuk lagi. Terima kasih. Atas keterangan ada yang menarik yang ditanyakan atau yang disampaikan tadi menurut Bapak ada sesuatu yang menarik yang tidak disampaikan oleh kelompok Nur Aida. Indikator bahwa pupuk itu bisa dipakai ketika si baunya tidak bau busuk lagi ya. Oke, itu yang menarik. Kenapa?
kelompok Riki menyimpulkan bahwa kalau tidak bau busuk lagi berarti itu sudah bisa dipakai. Kenapa? Karena ini Pak, dilihat dari baunya itu kan, yang sayuran busuk itu kalau itu menyengat Pak, kalau udah dibikin bubuk itu agak menyengat Pak. Oke. Warnanya itu kayak hitam gelap-gelapan Pak. Oke, terima kasih Yo, tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Silakan boleh duduk kembali, pengalaman yang luar biasa. Sekian dari saya, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tepuk tangan ya. Baik, kita menemukan beberapa hal yang menarik ya. Yang pertama dari kelompoknya Aida dan kawan-kawan itu menyajikan tayangan yang berbeda dengan menyodorkan limbah dari dapur. Ya, itu juga menarik karena mereka punya pemikiran limbah di dapur selama ini dibuang, ya kan, tanpa dimanfaatkan. Karena kalian masuk ke jurusan pertanian dan itu melihat kalian ini adalah potensi bukan sampah lagi. Sehingga kalian punya pemikiran bagaimana kalau ini dipakai diolah, kemudian itu dipakai untuk dimanfaatkan untuk pupuk. Itu hal yang menarik yang pertama. Yang kedua, yang disodorkan oleh Riki dan kawan-kawan adalah indikator. Pertama, indikator kan sebentar ini kita ini udah jadi belum boleh disiram enggak kan gitu ya indikatornya. Ternyata Riki dan kawan-kawan itu menemukan bahwa yang namanya pupuk organik cair atau pupuk organik itu indikator bisa dipakainya ketika tidak mengeluarkan bau. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau yang disimpulkan lagi? Silakan, ada yang disampaikan dari praktek, dari pengalaman, atau kalian setelah pertemuan ini terinspirasi. Kalau begitu, kira-kira kita bisa menghasilkan produk dari limbah. Orang melihatnya limbah, tapi kita melihatnya uang. Betul. Itulah ya hal yang menarik di sini dari pertemuan kali ini. Oke, ada yang mau menyimpulkan tahapan kita sampai tadi? Yang mau mencoba menyimpulkan rangkaiannya. Siapa yang mau menyimpulkan? Dari siapapun? Kesimpulan yang kalian dapat? Oke, Riki, boleh berdiri Riki biar teman-temannya mendengar ya. Pak, jadi dari tadi kita bisa membuat pupuk organik cair di rumah, terus kita bisa membuka usaha pupuk cair Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, ternyata harapan kita dari kompetensi dasar kali ini mampu mengolah limbah tanaman menjadi sebuah produk. Nah, itu dengan sendirinya kalian mencapai itu. Ya, limbah yang tadi betul tadi kesimpulan Riki bahwa awalnya kita sebelum tahu informasi ini biasa saja, tapi ketika sudah melihat atau mengkaji informasi berdiskusi materi ini, kalian terinspirasi ternyata limbah di rumah itu sayang kalau dibuang. Ternyata mekanismenya gampang kok, alat dan bahannya tidak ribet, indikatornya tidak mesti pakai ABCD alat, cukup dengan bau dan lain sebagainya itu bisa dipakai. Kemudian kalian bisa uji eksperimennya dengan tanaman yang di rumah, disiram, bagaimana pertumbuhannya. Akhirnya ketika itu menjadi sebuah eksperimen yang luar biasa, hasil yang luar biasa, maka kalian bisa menciptakan produk kreatif dari limbah. Oke, itu mungkin yang sebagai penguatan atau kesimpulan dari Bapak di pertemuan kompetensi dasar pengolahan limbah tanaman sayuran kali ini. Terima kasih atas perjalanan kita yang menarik. Semoga pertemuan kali ini dan sebelumnya di Google Meet itu menjadi starter pemicu teman-teman atau anak-anak untuk bagaimana menciptakan lebih banyak produk dari hal-hal yang dianggap oleh orang lain itu limbah. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat kalian. Oke, terakhir supaya berkah ilmu kali ini bermanfaat dan menjadi penerang, berkah dan lain sebagainya. Bapak minta untuk dipimpin doa pertemuan kali ini kita tutup. Silakan. Sikap sebelum pulang.